Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, dan kisah Jenar kali ini akan menceritakan tentang Dimas yang memiliki usaha warung pecel ayam Lamongan. Wah, ini udah pernah sebelumnya ya teman-teman. Dia punya istri yang cerewet banget dan ngeselin banget, pokoknya cerewet, menuntut terus. Nah, di sini dia terdorong untuk melakukan pesugihan dan menumbalkan istrinya yang cerewet itu. Nah, apakah ritual ini akan berhasil? Karena ritual ini dilakukan di atas sungai teman-teman, dan dia nggak boleh nengok ke belakang. Kalau nengok gagal, bisa dia yang mati. Waduh, apakah ritual akan berhasil? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor! Pesugihan warung pecel ayam Lamongan Mas Dimas. Dimas sudah datang sejauh ini dari Jakarta dengan niat yang sejak awal telah dikiblatkan. Semalaman, bahkan dia tidak memejamkan mata, menembus dinginnya subuh, menuruni sungai seluas itu hanya untuk berakhir sebagai bangkai pengganti tumbal. Tidak, Dimas menolak keras kemungkinan itu. Ya, sebelum mengakhiri masa lajangnya, Dimas tidak pernah sekalipun membayangkan dirinya akan menyekutukan Tuhan. Di Lamongan, Jawa Timur, ia terlahir sebagai pemuda dengan keyakinan lurus, hidup sederhana, bekerja keras. Tapi pada akhirnya, ia berdiri di tengah sungai, menjalani ritual mengerikan, bahkan lebih keji daripada tuntutan Jumiati, istri yang membuat harga dirinya sebagai laki-laki ditampar habis-habisan. Sebenarnya, sebagai seorang suami, yang dibutuhkan Dimas bukanlah pesugihan atau perjanjian gaib, melainkan hanya ingin didukung, dikuatkan, ditemani, menaklukkan kerasnya hidup agar kesuksesan bisa diteguk bersama, bukan direbut sendirian. Cuma itu. Pada menit-menit berikutnya, kata-kata dari Mbak Sumadi terus berputar di kepala Dimas, bercampur dengan bayangan wajah Jumiati yang terdistorsi, senyum sobek yang selama ini hanya dilihatnya di film horor, ditambah gambaran air bah yang akan datang jika ritual ini gagal. Semua itu, kata Mbak Sumadi, hanyalah ujian. Ujian seberapa mantap kiblat niat manusia yang datang meminta pada sesuatu yang juga mampu memberi dengan satu syarat mutlak: yakin. Dalam perkara mistis, waktu memang sengaja dipermainkan. Permintaan tidak akan dikabulkan sebelum keyakinan benar-benar lolos dari saringan. Begitu pula Dimas. Waktu terus bergulir, tubuh proporsional Dimas menggigil. Getaran hebat menjalar dari kaki hingga tengkuk, tapi kedua telapak kakinya masih tetap menancap di sisi batu besar. Tempat sesaji sepengadek dipersembahkan di dalam dada. Niat itu dikunci rapat, menumbalkan Jumiati, perempuan yang dicintainya. Detik demi detik berlalu, gangguan semakin menjadi. Sosok menyerupai orang terdekat terus bermunculan dengan berbagai ekspresi sedih, lalu berganti marah dan tersiksa, hingga akhirnya air sungai mendadak surut.
petir berhenti menggelegar, hujan mereda seperti tidak pernah turun. Karena itu hanya jebakan alam, pancingan kesadaran bagi siapapun yang nekat minta kaya di Kulon Kali tempat wingit, gerbang dunia gaib yang bisa ditembus hanya lewat bantuan seseorang seperti Mbak Sumadi. Masih dengan mata terpejam, nafas Dimas tersengal, dadanya naik turun menahan dorongan untuk berteriak atau kabur. Bayangan dirinya hanyut, terbanting, tergulung-gulung menabrak batu, paru-paru dipenuhi air, terus berkelebat silih berganti. Tapi Dimas bertahan, sebab mundur berarti menyerahkan nyawa sendiri. Dan sudah diwanti-wanti oleh Mas Ardi sebagai penunjuk jalan pembebasan dari masalah yang membelit. Setengah jam berlalu, terasa seperti berabad-abad. Perlahan, aroma bangkai berganti wangi kemenyan yang menusuk hidung, asapnya mengepul, menggulung-gulung, menyesakkan rongga dada. Bersama dengan itu, batu-batu kali di bawah kaki Dimas mendadak lenyap, jantungnya berdegup kencang, telapaknya refleks meraba pijakan yang tidak lagi dikenalnya. Dengan penuh kehati-hatian, Dimas membuka mata. Detik itu juga, tubuhnya hampir terjengkang mundur begitu mendapati kenyataan sudah berdiri di sebuah gazebo beratap genteng. Tiang-tiangnya dililit kain kuning sudah sobek di sana-sini. Mulut Dimas terkunci rapat, matanya membesar, berusaha menembus pekatnya gelap. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh gemuk, bertelanjang dada, kulitnya merah kehitaman, rambutnya panjang, kaku seperti ijuk, tergerai tidak beraturan, menutupi sebagian wajah. Bibirnya seperti arang. Pada sisi samping ada dua taring panjang, matanya besar melotot, jika bicara suaranya menggelegar. Itulah penunggu Kulon Kali, makhluk Buto Abang yang juga bisa memberi. Dengan nada meremehkan, Buto Abang itu bertanya, "Manusia, apa niatmu datang ke alamku?" Dimas tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab, "Aku ingin kaya." Buto Abang itu mengangkat kepala, senyumnya mengembang, matanya memicing, kembali menemukan titik lemah manusia tanpa perlu susah-susah menjerumuskan. "Kaya? Ulangi," perintah Buto Abang. Dimas cepat-cepat membetulkan permintaannya. "Aku ingin kaya, uang dan harta." "Pintar. Kamu datang untuk menumbalkan?" tanya Buto Abang. "Iya, dan minta kekayaan, uang, harta, segala kemudahan," saut Dimas cepat, lugas, penuh ambisi, dibungkus kerakusan. Sebagai orang Jawa, Dimas tahu bila mana makhluk gaib sejatinya, sifatnya seperti manusia, tidak bisa serta-merta dipercaya begitu saja. Dan pertanyaan yang diberikan Buto itu jelas menjebak. Kalau sampai salah menjawab, maka bukan harta yang didapat dan segala kemudahan meski sudah lolos ritual dan memberikan tumbal, tapi sebaliknya. Setelah menimbang-nimbang, Buto Abang akhirnya manggut-manggut. "Baik, pulanglah manusia, kembali ke alammu, jangan menoleh." Kesederhanaan jawaban itu membuat Dimas terperanjat. Ada rasa janggal terbesit. Hanya itu, Buto Abang menatap sinis, kedua tangannya bertolak di pinggang. "Kekayaan akan mengalir, tapi bukan dengan tidur. Kau harus tetap bekerja manusia. Semakin rakus ambisimu, semakin cepat hasilnya datang. Bayaran ku ambil lebih dulu. Dan ingat, bukan sekali, tapi 7 kali." Dimas terperangah. 7. Buto Abang kembali berdiri tegak. Suaranya makin congkak, kepalanya manggut-manggut. 7 kali.
pakaian sepengadek istrimu. Begitu dapat istri baru, kamu harus kembali. Jika belum genap 7, ritual belum sempurna. Jantung Dimas terasa berhenti berdetak. Masih ada beberapa yang perlu diperjelas, namun sebelum sempat mempertanyakan lebih jauh, Buto itu menekan. Sanggup manusia? Aku sanggup, saut Dimas lantang, dan gazebo pun seketika lenyap. Detik itu juga, tubuh Dimas kembali berdiri di tengah sungai, menghadap batu besar tempat sesaji tadi. Kakinya bisa mengendali, lalu mengerjap hati-hati. Jantungnya sempat mencelos, mendapati pakaian Jumiati telah raib. Bertepatan dengan itu, dari dasar sungai, suara Buto Abang menggema. Balik badan, jangan menoleh. Ritualmu berhasil manusia. Tubuh Dimas bergerak jauh lebih cepat dari logika, segera menuruti. Jantungnya berdetak tak karuan, melangkah 1, 2, 3 langkah. Tiba-tiba saja, suara Jumiati yang cempreng sekaligus Judas sanggup menguliti iman itu memekik. Mas. Seketika, langkah Dimas tersendat, tubuhnya mendadak kaku. Suara itu masih sanggup meruntuhkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Kenapa kamu meninggalkan aku di tempat dingin kayak gini? Semprot Jumiati. Detik itu juga, leher Dimas seperti diputar. Ada dorongan kuat untuk menoleh, kali ini lebih memaksa. Aku itu gak kenal siapa-siapa di sini, Mas. Berikutnya, suara Jumiati berubah menjadi tangisan, semakin jelas tergugup pilu sambil merengek. Mas, aku takut. Mas Dimas, aku kapok cerewet. Kurang ajar kowe, Mas. Masih di tengah kali, sekuat tenaga Dimas memejam, berharap tak punya lagi secuil belas kasihan. Dadanya sesak, namun sekuat apapun bertahan, ingatannya melayang pada Jumiati yang cerewet, pemarah, tapi pernah dicintainya. Aku janji berubah. Jangan tinggalkan aku, Mas. Jumiati terus memohon. Suaranya berasal dari dasar sungai, tepat di bawah kaki Dimas, memantul ke permukaan air. Bahu Dimas bergetar hebat, tetapi hanya sebentar, digantikan senyum tipis. Maafkan aku, Jum. Hidup memang tidak selalu tentang uang, tapi tanpa uang, segalanya terasa mustahil, dan aku sudah terlalu lelah dengan ocehanmu. Kata-kata Dimas, sebuah keikhlasan yang sesungguhnya, mengubah rengekan Jumiati menjadi teriakan pilu. Sakit, aduh. Lepaskan aku, siapa kalian? Kurang ajar kowe, Mas Dimas. Aku kamu tumpalkan, mati aku, Mas. Sumpah serapah Jumiati terus memantul. Akan tetapi, Dimas tidak peduli lagi. Istri seperti Jumiati bukan untuk dipertahankan, cukup diingat. Sambil tertawa, Dimas berseloroh. Ketimbang mati sia-sia, lebih baik kue diuntal demit, Jum. Selamat tinggal, istri bikin seret rezeki. Dimas kembali melangkah, meninggalkan cobaan berat barusan, menerjang air setinggi pundak perlahan, tapi pasti berhasil ditembus. Ketika mencapai tepian, barulah suara Jumiati yang menggambarkan perlakuan tragis diterima sebagai tumbal itu lenyap di telan cahaya pagi. Sementara itu, di balik semak-semak, Mbak Sumadi yang sejak tadi memantau akhirnya mengusap dada, bisa bernafas lega. Kupikir dia gagal, kelakar Mbak Sumadi. Lalu tergopoh menyambut. Begitu sampai di jalanan penurunan sungai, ia berkacak pinggang. Sejak tadi tidak sabar memastikan tamunya itu berhasil keluar dari dunia yang tidak bisa dikunjungi sembarangan hari. Banyak yang menyerah di bagian itu, banyak juga yang menoleh, lalu begitu kembali langsung mati, ungkap Mbak Sumadi. Di tepian kali,
Dimas tidak menanggapi. Tubuhnya masih terpaku dengan posisi membelakangi tanpa berani menoleh. Nafasnya tersengal-sengal, terputus-putus, seperti orang yang baru saja tenggelam dari dasar air. Beberapa saat kemudian, kesadaran Dimas sepenuhnya kembali. Kedua tangannya menopang tubuh pada lutut, wajahnya mendongak. Hampir mati aku, Mbah. Kedua belah tangan Basumadi membekap mulut, menahan tawa melihat tubuh Dimas limbung, lalu jatuh berlutut di hadapannya. Wajah Dimas pucat pasi, tangannya gemetar mengusap wajah, tidak yakin masih hidup. Dia ingat betul, gambaran jadi tumbal pengganti bila ritualnya gagal. Ujiannya berat sekali, Mbah. Keluh Dimas lagi. Basumadi berubah simpati, mendekat, ikut berlutut, tangannya menepuk-nepuk pundak Dimas. Kalau tidak berat, bukan pesugihan namanya, ya namanya juga menyekutukan sing gawe urip. Tapi kulon kali tidak pernah mengambil orang yang ragu. Yang diambil itu yang hatinya masih bercabang, tambah Basumadi sambil melirik ke arah aliran sungai yang berubah tenang. Hatiku memang bercabang, Mbah. Makanya aku hampir mati di sana. Jujur Dimas tanpa berani menoleh, walau sebenarnya sudah tidak ada apa-apa. Ya, bagi siapapun yang melakukan ritual menyerahkan orang tercinta, syaratnya hatinya tidak boleh bercabang, harus tega. Meski suara orang terkasih itu memohon, menghantui dengan berbagai cara agar tak jadi ditumbalkan. Tapi kamu tidak menoleh, berarti kamu tega, kuat, puji Basumadi sambil menepuk-nepuk pundak Dimas. Dimas terdiam, wajahnya masih tertunduk, tak tahu harus menanggapi apa. Dan itulah yang membuatmu masih di sini, lanjut Basumadi. Sebab akan rumit urusannya bila tamunya kembali mati setelah ritual di sungai itu lagi. Bisa-bisa Basumadi dituduh dukun sesat. Walaupun tidak mati begitu saja di sungai, hanya saja terseret arus itu bukti gagalnya sebuah ritual. Biasanya begitu kembali pulang akan mati dengan caranya sendiri. Dimas mendongak, memastikan kebenaran apa yang diberitahukan oleh makhluk di dasar sungai. Apa setelah ini semuanya langsung berubah, Pak? Basumadi tersenyum tipis, tahu betul arah yang dimaksud, lalu menjelaskan seperti sebelum-sebelumnya. Tidak secepat itu. Rezeki akan dibukakan, tapi tetap harus bekerja banting tulang. Pokoknya kamu harus yakin apa yang kamu lakukan itu akan memberikan kekayaan. Kuncinya hanya satu, yakin. Dimas mengangguk cepat, bukan karena lega, tapi memutar otak, harus tetap berjuang setelah ini. Basumadi menepuk pundak Dimas sekali lagi, lalu berdiri tanpa mengajak melangkah pergi ke rumah tempat pembukaan ritual sebelumnya dimulai. Di belakang, Dimas langsung berdiri, meski tubuh dan kakinya masih gemetar, memaksa melangkah tanpa berani menoleh. Mereka kembali masuk ke rumah lewat pintu sebelumnya keluar. Ganti dulu pakaianmu. Air sungai itu bukan air biasa, tutur Basumadi begitu mereka sudah berada di dalam rumah. Dimas menurut, mengambil pakaian dalam tasnya, lalu ke jeding yang ada di belakang. Setelah berganti, buru-buru masuk. Dimas menyusul duduk bersila di ruang ritual. Aroma kemenyan masih tersisa, samar menusuk. Basumadi duduk berhadapan dengannya, wajahnya benar-benar serius. Sekarang dengarkan baik-baik. Setelah kamu pulang nanti, ada satu hal yang tidak boleh kamu lakukan. Dimas mengangguk wajah. Apa itu, Mbak? Kalau nanti istrimu menemui ajal mati, kamu tidak boleh menangisi kepergiannya, terang Basumadi tanpa bertele-tele. Dimas tertegun.
Sekali saja kamu menangis dengan hati menolak, maka apa yang kamu lakukan sia-sia. Lebih dari itu, kamu bisa ikut ditarik mate. Tenggorokan Dimas mengeras, memberanikan diri berkata, kalau itu terjadi, kapan kira-kira istriku mati, Mbah? Dan saya kaya, Mbah. Mbah Sumadi menggeleng. Itu yang tidak bisa dipastikan. Aku bukan Gusti Allah. Tapi kadang cepat, kadang ya lambat. Bisa hitungan hari, bisa bulan, bahkan hitungan tahun. Kalau kaya, ya tergantung seberapa rakus ambisimu dan seberapa kuat kamu menutup hatimu. Dimas terdiam. Yang terpenting, kamu bersikap biasa saja, pulang ke Jakarta, jualan kayak biasa. Jangan berubah sikap, jangan berharap berlebihan. Yang penting yakin. Tunggu kabar dari Desa Trosono. Pokoknya yakin. Kalau secepatnya istrimu mati, wes itu tok. Paham? Tanya Mbah Sumadi. Iya Mbah, paham Mbah. Setelah itu Dimas berdiri. Kalau begitu saya pamit Mbah, mau cari ojek dulu. Tidak usah, aku yang pesankan, cegah Mbah Sumadi, lalu merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar mengkilap, layarnya besar, masih baru, harga barang itu jelas bukan kelas murahan. Dimas terperanjat. Tanpa banyak bicara, Mbah Sumadi menelpon seseorang. Dimas tidak berani bertanya apapun. Pandangannya justru tertuju pada leher ayam yang tergantung di sudut ruangan diikat benang merah. Dalam hatinya tahu, pekerjaan seperti itu pasti dibayar mahal. Tidak lama kemudian, suara klakson motor terdengar dari luar. Nah, itu ojekmu, kata Mbah Sumadi. Dimas buru-buru mencium tangan pria tua di depannya dengan hormat. Terima kasih Mbah. Mbah Sumadi tersenyum tipis. Jaga niatmu, jangan goyah. Yakin? Iya Mbah, saya akan ingat baik-baik, jawab Dimas, lalu cepat-cepat keluar dari dalam rumah. Begitu sampai di bibir jalan, tukang ojek langsung menyerahkan helm dan motor melaju meninggalkan Kulon Kali menuju ke terminal mencari bus kembali ke Jakarta. Begitu tiba, Dimas langsung ke warung pecel ayam Lamongan miliknya di daerah Cipinang. Dua karyawannya, Dandi dan Lukman, menyambut dengan wajah sumringah. Mas Dimas, alhamdulillah. Mas harus tahu ini, omset naik Mas, seru Dandi sambil sibuk menggoreng. Serius Mas, sejak kemarin pembeli gak putus-putus, timpal Lukman antusias di tengah sibuk mengantarkan pesanan ke pelanggan yang sudah sedari tadi duduk menunggu. Dimas terdiam, dadanya menghangat antara syukur dan takut yang tak bisa dipungkiri masih bercokol bersama keyakinan yang kuat. Alhamdulillah, ucap Dimas akhirnya, lalu ikut sibuk membantu. Pembeli datang, keluar masuk tanpa jeda sampai stok yang sudah ditambah benar-benar habis. Dandi dan Lukman sampai terengah-engah, kaos mereka basah oleh keringat, tapi tak sedikit pun terlihat lelah. Justru senang. Pada akhirnya warung kembali ramai. Pelanggan datang seperti ketika Dimas masih bujangan dulu. Keesokan harinya, mereka kembali berjualan seperti biasa. Dan benar saja, omset terus melonjak, bahkan lebih tinggi dari hari sebelumnya. Dalam seminggu, uang yang terkumpul membuat Dimas nyaris tidak percaya. Setiap minggu, Dimas bisa mengirim uang ke kampung 700.000 sesuai permintaan Jumiati. Waktu berjalan cepat. Tidak terasa, 44 hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Saat Dimas sibuk melayani pembeli, ponselnya bergetar di saku celana, lalu buru-buru merogoh seperti biasanya takut kena semprot.
Senyum tipis, getir muncul di bibir Dimas ketika yang tertera di layar nama Jumiati. Tangannya sempat ragu sebelum menggeser layar lalu mengaktifkan speaker. Namun kali ini bukan suara Jumiati yang terdengar. "Dimas, kamu harus pulang. Suami macam apa kamu, menantu kurang ajar," pekik ibu mertuanya, Sumina. Ya, persis seperti anak perempuannya. Suaranya menggema di ujung sana, bukan hanya memekakan telinga, tapi menguliti harga diri. Dimas membeku, menatap layar ponsel yang masih di loudspeaker. "Istrimu sakit, parah. Kalau masih punya hati, pulang. Yang kamu nikah itu anak orang, bukan anak setan. Jadi suami gue tanggung jawab." Bes, tambah Bu Sumina. Tidak sampai di situ, suara tajam Bu Sumina kembali menghajar. "Salah aku punya mantu kowe, Dimas. Pun aku tenan ya Allah Gusti." Belum sempat Dimas membuka mulut, sambungan telepon terputus. Sunyi sesaat menyergap. Di tengah riuh suara kompor gas dan piring, ponsel itu masih berada di tangan. Mode pengeras suara belum dimatikan. Dimas menatap layar kosong itu beberapa detik, lalu perlahan memasukkannya kembali ke saku celana. Detik berikutnya, Dandi dan Lukman saling pandang, dan tanpa aba-aba keduanya langsung membekap mulut, menahan tawa yang tumpah tanpa bisa menahan mengocok perut. "Ampun mas, ampun. Maaf, tapi sumpah deh mas, itu tadi suara mertua apa toh masjid mas?" Dadi terpingkal sambil setengah membungkuk. Di tempat cucian piring, Lukman menimpali. "Ya mas, baru dengar suaranya aja. Saya yang pengen minggat. Gimana mas yang nikahin anaknya?" Beberapa pelanggan yang duduk di bangku plastik ikut menoleh. Ada yang senyum-senyum, ada yang tertawa lepas. "Mas Dimas," lanjut Dandi sambil mengipasi wajahnya sendiri menggunakan sobekan kardus. "Jujur ya mas, kayaknya mas salah beli istri deh. Udah bener kata Lukman waktu itu, betul kan Luk?" "Jangan gitu, bukan salah pilih, salah satu paket. Ibu sama anak itu satu suara, satu frekuensi." Sambar Lukman lalu tertawa lagi. Tawa laki-laki dan perempuan seketika meledak dari beberapa meja. Bahkan seorang pelanggan pria ikut nyeletuk. "Mas, kalau saya punya mertua kayak gitu, mendingan saya pindah planet." Dan berseloroh setengah serius. "Doa saya satu mas, semoga kalau amit-amit istri sampean kenapa-napa, ya mati gitu misalnya, ibunya kalau bisa sekalian biar adem hidup mas." Tawa makin pecah, suasana warung riuh oleh candaan kasar yang tak lagi disaring. Tapi Dimas tidak menanggapi. Ia tetap berdiri di depan wajan, membalik ayam goreng dengan tenang sambil nyambi mengulek sambal. Tangannya cekatan melayani macam-macam permintaan pelanggan. Ada yang minta tambah sambal, ada juga yang minta tambah ketimun karena terlalu pedas. Dimas melayani tanpa pernah memperdengarkan nada tinggi, dan itulah yang membuat pelanggan betah, rindu dengan wajah manisnya yang penyabar sepaket dengan tutur kata yang lembut. "Makanya kita ini kesini terus mas, masnya itu tenang, gak banyak komel," kata seorang pelanggan sambil mengunyah. "Ya, kalau istrinya ada, awalnya tuh beda, jadi malas lama-lama, mending makan di depan." Dimas hanya tersenyum tipis, tidak membela apalagi menyangkal. Di kepalanya kata-kata Mbah Sumadi berputar, "Jangan menangis, jangan goyah, bersikap biasa saja." Dan meski Jumiati baru dikabarkan sakit bukan mati, Dimas merasakan tanda-tanda itu sudah mulai ada. Keyakinannya menebal. Selesai mengantarkan pesanan, Dandi mendekat. "Mas, gak pulang, nanti dimarahin lagi loh sama mertua." Dimas mengangkat bahu. "Kalau pulang tanpa uang, mulutnya bisa lebih parah." Lukman mengangguk setuju. "Bener, orang kayak gitu dikasih kabar aja marah, apalagi dikasih alasan." "Ya, makanya lebih baik aku cari uang dulu, besok baru pulang. Kalau memang sudah waktunya mati mau diapain, gak bisa dicegah," sambung Dimas. Dandi dan Lukman saling pandang.
Ya, ibu sama anak itu memang sama aja mas, sama-sama nggak pernah puas, kata Dandi akhirnya. Setuju, mulutnya sama-sama tajam, yang satu nyuruh, yang satu ngeluh, lengkap, klop, tambah Lukman. Waktu terus bergulir, pembeli datang silih berganti. Warung pecel ayam Lamongan Dimas kembali hidup seperti dulu. Bahkan bersaing ketat dengan warung Mas Ardi, warung pecel Sragen di seberang jalan yang juga tak kalah ramai. Suara kompor beradu dengan denting wajan, piring, dan percakapan para pelanggan memenuhi sesak warung tenda. Pembeli keluar masuk. Barulah ketika stok ayam benar-benar habis, aliran pembeli berhenti. Dandi dan Lukman terduduk di bangku, kaos mereka basah oleh keringat, sama-sama memijat betis, wajahnya lelah, tapi matanya berbinar. Mas, kalau begini terus, mending kita pindah ke ruko, jualannya di tempat yang lebih berkelas, kata Lukman sambil tertawa puas. Tapi Dimas menggeleng. Di mana-mana sama aja, mau di pinggir jalan, mau di ruko, yang penting kerja dan lancar. Dandi mengangguk mantap. Setuju mas, rezeki itu bukan soal tempat, tapi soal tangan yang mau gerak. Kata-kata itu membuat Dimas tersenyum, mengingat kata-kata Mbak Sumadi, harus rakus, dan semakin rakus akan semakin cepat kaya. Akhirnya mereka menutup warung, kemudian pulang ke kos-kosan, dan di bagian mendorong gerobak melintasi gang sempit. Begitu sampai, dua karyawan yang semenjak awal ikut merintis warung pecel ayam Lamongan itu langsung memegang tugas tanpa perlu diperintah. Semua peralatan yang dibawa dari warung dimasukkan ke dalam, lalu membasuh wajah dan siap menghilangkan penat menunggu esok kembali ke rutinitas. Dandi dan Lukman tidur di luar, sementara Dimas langsung masuk ke kamar. Punggungnya terasa pegal, kepalanya berat, bukan karena lelah fisik, melainkan oleh suara ibu mertuanya yang terus bergaung di kepalanya. Tapi belum sempat Dimas merebahkan badan, ponselnya kembali berdering. Kali ini nama Bu Sumina yang muncul. Jeri Dimas kaku sesaat, dadanya berdebar. Suara cempreng Bu Sumina langsung menghantam tanpa permisi. Dimas, kowe iki piye to? Nada Bu Sumina tajam. Anakku ini tambah kritis. Kamu malah enak-enakan tidur di Jakarta. Memang suami gak tanggung jawab kamu. Tubuh Dimas tersentak, tanpa sadar berdiri terlalu cepat sampai hampir limbung. Bu, belum sempat Dimas menyusun kata-kata sebagai pembelaan, suara itu kembali menyerobot. Gak usah nyela, kowe iku suami pebajingan. Nada Sumina naik turun seperti pisau yang mengiris. Jumiati itu sekarang di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Rumah sakit gede, tapi kabeh bayar. Orang nganggo BPJS tunai, ngerti kowe? Dimas memejamkan mata. Kata-kata Mbak Sumadi kembali terngiang. Bersikap biasa saja, jangan goyah. Aku pulang malam ini, Bu. Aku akan cari kereta sekarang, kata Dimas. Akhirnya suaranya terdengar lebih tenang. Bu Sumina mendengus kasar. Alah, gak usah sok gagah. Gak usah pulang saya saiki. Anakku masih di ICU. Kamu nunggu kabar dia mati kan? Aku. Nada itu berubah lebih kejam, lebih menusuk. Tapi kalau kamu datang, eling yo, Dimas, ojo mung teko nggawa awak tak, gawa duit. Rumah sakit itu nggak gratis. Dimas menelan ludah, sebelah tangannya sampai memegangi kerongkongan. Ya Bu, aku akan bawa uang juga. Namun Bu Sumina belum selesai. Ono kowe dadi lanang sing bener. Ono ki orang diajak hidup sengsara. Saiki aku kudu tanggung jawab. Ojo nganti aku isin duwe mantu atau mantan mantu koyo kowe. Jangan sampai aku malu punya mantu kayak kamu, Dimas. Klik, sambungan terputus begitu saja. Dimas berdiri mematung, ponsel masih di tangan. Nafasnya berat, tapi wajahnya justru terlalu biasa untuk ukuran suami yang baru saja diberi kabar istrinya kritis. Lalu segera keluar kamar, langkahnya terhenti di depan pintu. Dandi dan Lukman yang belum sempat rebahan saling pandang. Melihat ekspresi melas Dimas, Dandi langsung menutup mulut, bahunya naik turun menahan tawa.
Sementara Lukman memalingkan wajah ke tembok, tapi suara cekikikannya tetap lolos. Ya Allah, Mas Dimas, ini mah levelnya bukan lagi salah pilih istri, bisik Dandi. Lukman menimpali. Paket komplit, istri cerewet, mertua galak, bonus teriakan. Maaf ya Mas, tapi sumpah udah jelek, cerewet, ditambah ibunya kayak gitu, lengkap sudah penderitaan sampean. Lukman tertawa lepas. Kalau saya di posisi Mas, bukannya pulang ke Surabaya, mending saya pindah identitas, dah mendingan timbang depresi. Dimas hanya bisa menjebak rambut. Aku berangkat malam ini. Kereta ke Surabaya Gubeng masih ada. Dan dia menoleh mengangkat alis. Beneran? Dengar kayak tadi? Dimas tersenyum tipis. Iya, tapi kalau nggak bawa uang ya teriakannya bisa 2 kali lipat. Yang sabar ya Mas, ibu sama anak itu memang satu suara. Lukman mengangguk paham, hanya bisa ikut prihatin. Dimas berdiri tanpa menanggapi, tapi apa yang dikatakan oleh kedua karyawannya itu tidak ada yang salah. Ia masuk ke kamar kembali untuk bersiap-siap. Begitu keluar dari dalam kamar, Dimas mengeluarkan uang hasil jualan tadi dari saku celana. Lalu hitung cepat, diletakkannya di atas meja plastik yang biasa dipakai makan. Ini buat belanja besok. Ayam bumbu sama gas, ya kurang lebih cukup segini ya, katanya singkat. Dan dia berdiri, ekspresinya berubah dari bercanda menjadi serius. Cukup Mas, selebihnya gampang, nanti kita atur. Lukman ikut berdiri, ekspresinya juga berubah serius. Kita bakal jualan kayak biasa, Mas gak usah mikirin warung. Dimas menatap mereka bergantian. 2 orang yang bukan saudara, bukan keluarga, tapi justru paling tahu caranya berdiri di sisinya tanpa banyak tanya. Dan dia menghela nafas panjang. Kalau memang takdirnya Mas harus kehilangan istri, diterima aja Mas. Dimas mengangkat kepala dan menatap langit. Kadang kematian itu bukan hukuman, tapi jalan keluar. Setelah berkata seperti itu, Dimas keluar gang menuju motor ojek online yang sudah menunggu. Dimas naik tanpa menoleh, lalu motor ojek membawanya pergi ke stasiun Pasar Senen. Ketika kereta melaju meninggalkan Jakarta, barulah Dimas benar-benar memejamkan mata. Wajah Jumiati tidak muncul, yang datang justru suara Mbak Sumadi. Bersikap biasa saja. Orang yang ingin selamat jangan ikut larut. Pagi-pagi, kereta berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Dimas turun dari stasiun, ia naik taksi menuju RSUD Dr. Sutomo. Begitu sampai langsung menuju meja informasi, suaranya tenang, mempertanyakan di mana istrinya. Petugas menatap layar, lalu menunjuk lorong panjang. Dimas membawa langkahnya jauh lebih cepat, tapi baru beberapa langkah, Dimas! Suara Bu Sumina menghantam dari ujung lorong. Wajahnya kusut, matanya bengkak, kerudungnya miring sampai menutupi sebagian mata, tapi amarahnya tetap utuh. Kamu itu baru datang sekarang. Anakku sekarat. Dimas berhenti seketika. Bu, tutup mulutmu. Kamu itu suami gak tanggung jawab. Raguna, potong Bu Sumina menunjuk. Dimas tidak menjawab. Ia melewati Sumina, membawa langkahnya ke tujuan. Perawat mempersilakan masuk. Begitu tirai ruang ICU dibuka, tubuhnya nyaris limbung. Jumiati terbaring kaku, tangan dan kakinya diikat, selang di mana-mana, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Dimas berdiri di sisi ranjang, tangannya gemetar saat menyentuh jemari istrinya. Begitu saling bersentuhan, tubuh Jumiati mendadak merespon, melengkung seperti udang dicelup minyak panas. Mulutnya mengerang, matanya mendelik, hendak bicara tapi tak bisa. Sementara itu, Bu Sumina yang dilarang masuk menyerobot, dan ia mendapati kenyataan apa yang ditakutkan mungkin sebentar lagi akan terjadi. Ya Allah, anakku. Bu Sumiati benar-benar tidak menyangka akan kehilangan anaknya secepat itu. Padahal ia sering berpesan agar nanti kalau ia mati, Jumiatilah yang memandikan jenazahnya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya.
Mendengar keributan itu, seorang perawat datang tergesa. Mohon keluarga keluar dulu ya, cukup suaminya aja yang menemani. Tapi Bu Sumina menolak. Tubuh tambunnya brutal berkelit, kakinya mengeras. Semua ini gara-gara kowe, Dimas. Cobaan aku tidak jadi istrimu, menyesal aku. Masih banyak kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut perempuan parubaya itu, sampai-sampai dua perawat pria lainnya datang dan menyeretnya keluar. Tirai ruang ICU ditutup, tinggal Dimas mematung tanpa tahu harus berbuat apa. Sementara perawat menatap monitor, wajahnya tenang karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ampun, istrinya bapak ini sudah pecah. Secara medis kita hanya menunggu waktu. Bapak yang sabar ya. Dimas mundur selangkah. Meskipun sudah tega, tapi tetap saja dadanya sesak. Dia tahu bukan penyakit medis yang membunuh Jumiati. Beberapa detik kemudian, monitor berbunyi panjang. Tiba-tiba mata Jumiati terbuka lebar, melotot seperti mau copot, urat di pelipis dan leher menonjol. Tubuhnya kembali melengkung hebat. Tangannya berusaha meminta pertolongan pada Dimas sebelum akhirnya diam untuk selamanya mati. Bertepatan dengan itu, dari luar ruangan, teriakan Bu Sumina pecah histeris. Anakku mati, ya Allah. Lalu tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan tertelungkup. Dan Dimas tetap berdiri tegak dan tegar melihat tubuh tidak bernyawa Jumiati akhirnya ditutup. Jenazah tiba di desa Trosono menjelang malam. Para bapak-bapak saling membantu menurunkan jenazah. Tanpa menunggu lama, malam itu juga pemakaman dilakukan. Beberapa bapak-bapak mendekati Dimas yang duduk di sisi nisan lain. Mereka menguatkan, menyuruhnya bersabar, harus kuat karena semua itu hanyalah cobaan. Semua juga orang akan mati, tinggal siapa yang duluan, itu saja. Ketika diminta mengazani di liang lahat, Dimas membekap wajah dengan kedua tangan. Ia menolak. Saya nggak sanggup. Padahal bukan tidak sanggup, tapi ia tidak mau. Dia tahu kalau maju satu langkah saja hatinya bisa goyah, dan itu adalah hal yang ditakutinya. Pemakaman akhirnya selesai. Bapak-bapak bahu-membahu meratakan tanah. Setelah itu talqin dibacakan. Begitu selesai, semuanya mulai berpamitan. Begitu sampai di rumah, belum juga Dimas duduk, Bu Sumina sudah menyemprot. Kowe iki pancen lanang ora guna. Suara Bu Sumina parau, matanya merah, tapi amarahnya masih menyala. Anakku mati sebelum merasakan hidup sugih. Salah aku, sudah nikahinnya sama kamu, Dimas. Kamu aja urip susah, jadi matinya cepat. Dimas diam, tidak membela, tidak membantah. Ia sudah belajar melawan hanya akan memperpanjang konflik. Tanpa menunggu 3 malamnya almarhumah Jumiati, Dimas pun pamit. Pagi-pagi dia pulang ke rumah orang tuanya di desa Latek yang jaraknya hanya 1 kilo dari desa Trosono. Esok harinya kembali ke Jakarta. Warung pecel ayam Lamongan milik Dimas kembali buka seperti biasa. Bau ayam goreng kembali memenuhi udara, berpadu dengan sambal ulek buatan tangan Dimas. Tapi ada satu hal yang menggelitik perhatian Dimas. Warung di seberang jalan, warung pecel Sragen Mas Ardi, tutup. Dimas menoleh ke arah Dandi. Warung Mas Ardi kenapa nggak buka ya? Dandi yang sedang menggoreng menjawab, ya Mas, memangnya Mas Ardi itu lagi nggak jualan. Kenapa? Istrinya, Mbak Sri, kecelakaan. Apa? Dimas berhenti mengolok sambal. Jatuh dari motor waktu belanja, terus dikilas tronton. Katanya tubuhnya hancur. Lanjut dan dilirih. Dimas terengah-engah, bulu kuduknya meremang. Kejadiannya pas Mas pulang ke Surabaya itu. Besoknya, lanjut Dandi. Dalam hati Dimas, sebuah pertanyaan muncul. Kalau nanti aku dapat perempuan lagi, dan dia tidak seperti Jumiati, apakah aku akan tega menebalkan lagi?
Hari-hari berjalan, kabar tentang Basri yang mati dengan tubuh hancur bukan gosip, semua nyata. Jenazahnya langsung dipulangkan ke Sragen. Seminggu kemudian, Mas Ardi muncul kembali. Warung pecel Sragen di seberang jalan buka seperti biasa. Tidak ada tanda seorang laki-laki yang baru kehilangan istri di wajahnya. Tapi Dimas tahu, bayaran bekerja dengan cara yang kejam tapi rapi, dan hidupnya justru seperti ditarik ke atas tanpa tali. Rutinitasnya semakin padat, porsi jualan ditambah. Penghasilan Dimas melonjak naik, bukan naik pelan, tapi melompat drastis. Uang masuk lebih banyak, mustahil jika dihitung logika, tapi angka di rekening bank tidak pernah bohong. Pundi-pundi rupiah menggemol. Dimas teringat jelas kata-kata Mbak Sumadi, semakin rakus, semakin cepat kaya, dan ia menurut. Memasuki tahun kedua, Dimas mantap membuka 2 cabang. Dandi dan Lukman diangkat menjadi orang kepercayaannya, masing-masing memegang 1 cabang. Tanpa banyak janji, tanpa kontrak, cukup saling percaya. Sementara Dimas, ia tetap bertahan di warung tenda Cipinang, sebab disitulah pusatnya. Ia ditemani 3 karyawan, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Namanya Rohaya, usianya 25 tahunan, asal Cengkareng. Sejak hari pertama bekerja, Rohaya membawa warna berbeda. Tutur katanya lembut, tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membuat warung lebih hidup. Para pelanggan senang. Sepanjang bersamaan 1 tahun berjalan itu, Dimas mengamati diam-diam. Hari-harinya menjadi lebih ceria, tinggal di kontrakan yang jauh besar, lebih mahal, dan memberikan kenyamanan. Malam itu, setelah warung tutup, Dimas yang sudah tak lagi bisa menahan rasa yang perlahan-lahan semakin menggunung, memberanikan diri mendekati Rohaya yang sedang mencuci piring. Dimas berdiri beberapa langkah di belakangnya. Rohaya, perempuan berparas cantik dengan bodi ramping itu menoleh. Iya mas. Tatapan itu membuat Dimas menarik nafas, suaranya mendadak gugup. Aku mau ngomong sesuatu. Rohaya diam, lalu berbalik badan. Aku serius mau sama kamu. Bukan cuma bos ke karyawan, tapi aku ingin lebih. Lanjut Dimas. Rohaya menunduk, dadanya berdesir. Aku gak bisa jawab sekarang mas. Kalau mas memang niat, datangi saja abah saya. Dimas mengerutkan dahi. Abah? Ya, kalau abah sudah merestui, saya terima. Kalau tidak ya sudah. Tapi jawaban enteng itu justru membuat Dimas semakin mantap. Kapan aku bisa bertemu dengan abahmu? Besok juga bisa. Abah ada di rumah di Cengkareng. Baik, kita ke sana bareng ya. Rohaya mengangguk setuju. Baginya tidak ada celah untuk menolak pria tampan di depannya. Dimas bekerja keras, ibadahnya tak pernah tinggal, terlalu sempurna untuk ia berkata tidak. Keesokan sorenya, Dimas datang mengemudikan Pajero Sport miliknya. Akhirnya, laju mobil itu memasuki pelataran rumah sederhana. Di teras, ada seorang lelaki sepuh duduk, sorot matanya tajam, wajahnya tenang, sudah menunggu karena sang putri sudah menceritakan tanpa ditutup-tutupi. Itu abah, bisik Rohaya yang duduk di samping kemudi. Mereka bergegas turun. Dimas mendekat, langkahnya mantap. Begitu berada di hadapan, ia menunduk sopan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, jawab Abah Jailani, lalu mengenali pemuda santun di depannya. Kamu Dimas? Dimas menunduk canggung. Iya, Bah. Lalu dipersilakan duduk di kursi tepat di depan Abah Jailani, sementara Rohaya di sampingnya. Abah Jailani menatapnya lama, terlalu lama untuk sekedar menilai rupa. Kamu mau melamar anak saya? Tanyanya lurus, tahu tujuan kedatangannya. Dimas mengangguk. Iya, Bah, saya serius.
Abah mengangguk cepat dan tegas menjawab, "Abah setuju." Dimas terkejut, tidak menyangka niatnya dimudahkan. "Tapi ada satu syarat. Jangan pernah menyakiti putri saya," lanjut Abah. Dimas mengangguk lagi. "Kalau kamu sampai menyakitinya, nyawa kamu yang jadi taruhan," sambungnya lagi. Mata Abah Jailani menajam menembus mata Dimas. "Kamu tahu, Abah bukan orang sembarangan. Dan Abah akan tahu kalau anak Abah dalam bahaya," tambah Abah Jailani sambil menunjuk dada sendiri. Dimas menelan ludah. Detik itu juga ia merasa seperti sedang berdiri di hadapan cermin yang bisa melihat isi hatinya. Saya mengerti, Bah," jawab Dimas sungguh-sungguh. Abah Jailani mengangguk. "Kalau begitu, jaga niat kamu. Segera bawa keluargamu datang kemari untuk meminang." Di samping, Rohaya tersenyum. Senyum yang membuat Dimas yakin akan niatnya menikah dan tidak sudi melakukan seperti yang diinginkan Buto Abang. Sebab bagi Dimas, kesuksesan yang didapatkannya tidak lepas dari dukungan orang terdekat dan keuletannya. Sama seperti yang dikatakan Mbah Sumadi, semakin berambisi, makin cepat tercapai apa yang diinginkannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Waduh, jadi kemarin teman-teman, itu cuma bayangan tuh yang di episode pertama, yang dia pas nengok ada wajah Jumiati dengan wajah hancur, terus dia kesapu air bah. Itu cuma bayangan teman-teman. Pada aslinya ya dia tetap bertahan, dan Jumiati akhirnya menjadi tumbal pesugihan dari Dimas karena udah nggak kuat yang ngadepin istri cerewet model Jumiati. Udah cerewet, nuntut lah, udah segala-galanya deh. Dan di sini bagaimana ibunya ternyata sama persis. Waduh, diledekin nih Dimas sama karyawannya ya kan. Kok bisa sepaket gitu ya kan, sengsaranya sepaket. Nah pada akhirnya Jumiati ditumbalkan dan Dimas menjadi bertambah sukses dan kaya. Langsung Pajero Sport. Wow. Nah di sini ternyata Jumiati itu kan bukan satu-satunya yang harus ditumbalkan. 7. Jadi dia harus ada 7 istri yang harus ditumbalkan. Jadi nikah ditumbalkan, nikah lagi ditumbalkan. Nah pada akhirnya dia suka nih sama wanita Rohaya. Tapi Rohaya ternyata mau menjadi istrinya, dan ternyata di sini abahnya bukan orang sembarangan. Wah, tapi Dimas mau. Dia menganggap bahwa ya udahlah, udah cukup ya kan, udah kaya, udah punya segalanya, mau ngapain lagi. Di sini Dimas kayak mengabaikan kata-kata dari Buto Abang. Waduh, Buto Abang itu berarti raksasa merah ya teman-teman ya. Dan kalau saya yakin sih nih, mudah-mudahan ada terusannya ya. Apakah pesugihan yang dilakukan Dimas ini akan berhenti, ataukah Abah bisa nolong dia, atau Dimas justru akan terseret dalam kematian. Wow, keren pakai banget kisahnya. Terima kasih Jenar Moksa, kisahnya keren pakai banget. Semoga teman-teman terhibur ya. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.